Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan dan Pengelolaan Praktikum Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan mengenai laporan alat peraga biologi. Di sini kami mengambil topik yaitu sistem peredaran darah. Ya, di sini kami yang terdiri atas anggota saya sendiri Feni Endar Hadi Ayu Ringtias dengan NPM 2023025009 dan ada Yolanda Eka Putri dengan NPM 2023025009 dan ada Mbak Justina Retno Kusuma Wardani dengan NPM 2023025006. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai latar belakang, di mana pada mata pelajaran biologi khususnya di IPA yang merupakan suatu bidang keilmuan yang dapat mempelajari mengenai suatu fenomena dan gejala alam. Nah, dengan belajar menggunakan alat peraga akan dapat sangat membantu peserta didik di dalam memahami konsep-konsep yang terdapat dalam materi pembelajaran. Nah, salah satu materi dalam pelajaran biologi yang memerlukan adanya suatu alat peraga adalah pada materi sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah adalah salah satu materi pokok bahasan peserta didik SMP kelas 8. Nah, bahasan sistem peredaran darah ini membutuhkan suatu metode pembelajaran yang dapat mudah dicerna baik oleh peserta didik. Nah, pada materi sistem peredaran darah manusia merupakan materi pelajaran yang mengajarkan suatu konsep, hukum, serta prinsip. Nah, materi ini terdiri dari komponen penyusun yaitu sistem sirkulasi, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah, serta proses peredaran darah yang terdiri dari proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Nah, ada pula hubungan antara hukum Pascal dengan aliran dan tekanan darah. Nah, oleh karena itu dibutuhkan alat peraga agar dapat memberikan pelajaran mengenai sistem peredaran darah ini diperlukan oleh siswa, yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami secara langsung mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Lalu, penggunaan alat peraga biologi mengenai sistem peredaran darah masih menggunakan media sederhana, yaitu berupa kertas yang mudah sobek serta menggunakan patung sehingga cenderung mudah sobek dan kurang jelas. Terlebih apabila hanya dipasangkan di depan kelas, itu biasanya peserta didik tidak tertarik untuk mengamatinya karena tulisannya itu sangat kecil, sehingga peserta didik tidak dapat memahami sepenuhnya mengenai materi sistem peredaran darah ini. Nah, selanjutnya pada pengembangan alat ini kami menggunakan alat-alat yang mudah didapatkan di lingkungan agar dapat mempermudah guru dan siswa dalam memvisualisasikan mekanisme peredaran darah. Nah, di sini biasanya alat peraga mengenai sistem peredaran darah ini menggunakan suntikan. Nah, di sini kami mengembangkan alat peredaran darah menggunakan pompa blower atau untuk akuarium, sehingga cairan yang dialirkan akan mengalir dengan lancar dan tidak terputus-putus seperti menggunakan suntikan. Lalu terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana memodifikasi alat peraga pada materi sistem peredaran darah manusia. Lalu terdapat tujuan, yaitu untuk memodifikasi alat-alat peraga pada materi sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya, identifikasi pelajaran. Di sini kami menggunakan kompetensi dasar yaitu 3.7, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan 4.8 yaitu menyajikan hasil percobaan mengenai pengaruh aktivitas yaitu jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Nah, di sini kami mengambil pokok bahasan yaitu sistem peredaran darah manusia dan sub pokok bahasannya yaitu mekanisme peredaran darah. Nah, di sini kami mengambil kelas 8 SMP yaitu pada semester ganjil. Nah, di sini dapat diamati yaitu kami menggunakan jurnal terkait yaitu pertama Afrianto pada tahun 2015 mengenai pengaruh alat peraga 3 dimensi sistem peredaran darah manusia terhadap hasil belajar siswa SMA, dan Nomleni
pada tahun 2014 mengenai pengaruh penggunaan alat peraga dari bahan bekas tentang sistem peredaran darah pada manusia terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 9 di SMA Negeri 7 Kota Kupang tahun ajaran 2014-2015, serta Aisyah pada tahun 2018 yaitu mengenai efektivitas penggunaan alat peraga sistem peredaran darah terhadap hasil belajar peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 12 Kota Tegal. Dan yang terakhir ada Yana pada tahun 2017 yaitu mengenai rancangan bangun mesin pompa air dengan sistem recharging pada tahun 2017. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teori di mana materi sistem peredaran darah pada manusia merupakan materi pelajaran yang mengajarkan mengenai suatu konsep, hukum, dan prinsip. Nah, pada materi ini terdiri komponen penyusun sistem sirkulasi yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah, serta proses peredaran darah yang terdiri dari proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, ada pula hubungan antara hukum Pascal dengan aliran dan tekanan darah. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Nah, berikut beberapa fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia, yaitu yang pertama mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang kedua, dengan mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Lalu mengangkut hormon. Selanjutnya mengangkut sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Yang terakhir mengatur suhu tubuh. Nah, di sini sistem peredaran darah manusia itu dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh agar mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, pada saat jantung berelaksasi, jantung di dalam keadaan mengembang. Nah, volumenya besar dan tekanannya kecil. Nah, berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, proses sistem peredaran darah kecil yang pertama itu dari jantung atau bilik kanan menuju ke arteris pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan terakhir ke jantung atau ke serambi kiri. Nah, untuk peredaran darah besar yaitu dari jantung atau bilik kiri ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, selanjutnya ke vena cava dan ke jantung atau serambi kanan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai modifikasi alat. Salah satu keterbaruan dari alat peraga sistem peredaran darah yang dirancang, penulis memodifikasi suntikan menjadi pompa air yang berfungsi menggantikan fungsi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Pompa merupakan alat yang berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga atau penggerak menjadi tenaga kinetis atau kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran. Nah, penulis juga memodifikasi visualisasi gambar dari mekanisme peredaran darah yang biasanya hanya dalam bentuk kertas dan sekarang dicetak sablon dan ditempelkan pada papan kayu dan diberi selang plastik yang berisi cairan yang disimulasikan sebagai darah, sehingga alat peraga yang dirancang ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang selanjutnya pada bab 3 yaitu metode pengembangan alat. Untuk alat yang dibutuhkan ada gambar banner sistem peredaran darah, gunting, paku payung, klem kabel, toples plastik bekas, selang plastik, papan kayu berukuran 50 x 75 cm, gergaji, paku, dan palu. Sedangkan bahan yang dibutuhkan ada air dan pewarna makanan berwarna merah. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan alat, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua membuat banner gambar alat sistem peredaran darah, yang ketiga menyediakan kayu sebagai papan penyangga dan diberikan dudukan pada bagian bawahnya, lalu lekatkan menggunakan paku. Yang keempat, memasang selang untuk peredaran darah besar dengan menghubungkan selang di bagian bilik kiri jantung ke aorta, lalu pembuluh darah atau arteri, kemudian ke seluruh tubuh, lalu ke vena dan ke serambi kanan jantung.
Untuk peredaran darah kecil dengan menghubungkan selang di bagian bilik kanan jantung ke pembuluh darah atau arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, selanjutnya vena pulmonalis, dan terakhir ke serambik kiri jantung. Untuk langkah yang kelima, pada setiap selang yang dipasang dikaitkan dengan klem kabel agar selang lebih rapi dan mudah diarahkan sesuai dengan gambar yang ada pada banner. Yang keenam, pada sisi belakang kayu selang disambungkan dengan pompa air. Yang ketujuh, kemudian setelah alat peraga dirangkai, siapkan air berwarna merah sebagai aliran darah dan dimasukkan ke dalam ember. Dan langkah yang terakhir yaitu hidupkan pompa air dengan menghubungkan colokan pada arus listrik dan amati pergerakan aliran darah pada selang yang divisualisasikan menggunakan selang plastik. Nah, berikut adalah gambar dari alat yang kami buat. Di sini terdapat banner sistem peredaran darah manusia, kemudian pada bagian belakangnya terdapat toples bekas yang berisi cairan yang disimulasikan sebagai darah. Nah, pada toples tersebut terdapat pompa air yang akan memompa air dan mengalir pada selang yang sudah dibentuk sesuai dengan urutan sistem peredaran darah kecil dan besar pada manusia. Nah, yang selanjutnya, inovasi pada perancangan alat berdasarkan jurnal dan panduan praktikum yang dijadikan referensi, kami merancang alat peraga tersebut dengan inovasi keterbaruan terletak pada penggunaan pompa air akuarium aerator, di mana pompa air ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada di sepanjang pengaliran, sebagaimana akan kami gunakan agar aliran darah pada alat peraga tidak terputus-putus dan lancar. Kemudian menggunakan papan kayu sebagai papan penyangga atau dudukan pada gambar sistem peredaran agar lebih kokoh yang dapat memudahkan peserta didik dalam mengamati dan mencermati praktik sistem peredaran darah dengan jelas. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan mengenai bab 4, hasil dan pembahasan. Adapun hasil percobaan pada kelompok kami yaitu berupa satu set alat peraga sistem peredaran darah manusia. Adapun untuk gambar alat peraga yang sudah kami buat dapat dilihat di slide. Di sini terlihat bahwa ini merupakan alat peraga yang sudah kami buat. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, air berwarna merah yang disimulasikan sebagai darah yang diletakkan pada toples plastik bekas yang terdapat pada bagian belakang papan dapat mengalir melalui selang plastik yang telah dirangkai. Pada sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari bilik kiri ke aorta, kemudian menuju arteri, tubuh, dan vena, dan kemudian ke serambi kanan. Sedangkan pada sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan ke arteri pulmonaris, paru-paru, vena pulmonaris, dan ke serambi kiri. Nah, di gambar alat peraga ini di bagian belakang kita taruh toples plastik bekas yang nantinya kita isi dengan air berwarna merah yang disimulasikan sebagai darah. Nah, kemudian pada bagian toples plastik bekas yang sudah diisi dengan air berwarna merah tadi, kita masukkan pompa air atau pompa akuarium aerator yang nantinya itu akan kita jadikan sebagai pengganti jantung. Selanjutnya mengenai pembahasan. Yang pertama, alasan pembuatan alat. Pembuatan alat ini dasarkan dari upaya memodifikasi alat peraga sistem peredaran darah manusia yang telah dibuat sebelumnya oleh Aisyah DKK pada tahun 2018. Pada alat peraga yang sebelumnya menggunakan alat yang menggantikan fungsi jantung menggunakan suntikan, namun pada alat peraga tersebut, cairan yang disimulasikan sebagai darah yang mengalir tampak terlihat putus-putus dan tidak lancar. Pada alat peraga yang telah dibuat, berhasil menunjukkan mekanisme peredaran darah besar dan kecil secara jelas,
dan aliran darah tampak mengalir dengan lancar. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan pompa air aerator yang mampu memompa seluruh cairan yang disimulasikan sebagai darah ke seluruh bagian dari mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Selanjutnya, mekanisme alat peredaran darah manusia. Nah, mekanisme dari cara kerja alat sistem peredaran darah manusia ini, cairan yang disimulasikan sebagai darah akan mengalir pada selang plastik yang telah dirangkai sesuai dengan urutan sistem peredaran darah besar dan kecil. Cairan tersebut akan mengalir secara bolak-balik dengan bantuan dari pompa air. Nah, prinsip kerja dari pompa air ini ialah di bagian fungsi dinamo pada mesin pompa air akan bergerak dengan adanya fasilitas daya listrik pada pompa. Fungsinya untuk menarik air agar masuk pada selang plastik yang telah dirangkai. Setelah dinamo bekerja, maka terjadi stabilitas perputaran air secara berkala dan kemudian air hanya akan berputar, keluar, dan masuk pada selang plastik tersebut. Alasan pemilihan alat dan bahan yang kami pilih yaitu berupa banner gambar sistem peredaran darah manusia, selang plastik, papan kayu, pompa air, serta cairan berwarna merah. Adapun tujuan dari pemilihan alat dan bahan tersebut yaitu untuk menghasilkan suatu alat peraga sistem peredaran darah sederhana yang alat dan bahannya dapat didapatkan dengan mudah di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama yaitu cairan berwarna. Cairan berwarna merah yang didapatkan dari pewarna makanan yang disimulasikan sebagai cairan darah pada manusia. Yang kedua, banner. Gambar yang digunakan dapat dilihat dengan jelas oleh siswa pada saat proses pembelajaran di kelas dan memiliki daya tahan yang cukup lama dibandingkan dengan gambar yang dicetak pada kertas. Adapun alasan pemilihan selang plastik, selang plastik ini terbuat dari bahan yang cukup lunak sehingga dapat dibentuk dan dirangkai mengikuti urutan dari mekanisme peredaran darah pada manusia. Pompa air dapat memompa air cairan yang disimulasikan sebagai darah secara lancar pada seluruh rangkaian sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya yaitu pompa kayu. Sebagai papan penyangga atau dudukan pada gambar sistem peredaran darah agar lebih kokoh dan tidak terjatuh. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan. Alat peraga sistem peredaran darah manusia ini dapat digunakan sebagai simulasi dari mekanisme peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Dengan urutan pada sistem peredaran darah besar, mengalir dari bilik kiri, aorta, arteri, tubuh, venas, dan ke serambi kanan. Sedangkan pada sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan, arteri pulmonaris, paru-paru, vena pulmonalis, serta serambi kiri. Adapun keterbaruan dari modifikasi alat peraga dari mekanisme peredaran darah manusia yang dibuat ini adalah penggunaan pompa air akuarium atau aerator, di mana pompa air ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada di sepanjang pengaliran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri, selamat sore.